Shoot that bitch. Uh-oh, send in the rednecks, all of them spinning round and round. Pelanggaran HAM sebagai strategi politik rejim militer dan tantangan perubahan politik di Indonesia. Fenomena penghilangan paksa merupakan bagian dari dinamika politik di Indonesia. Pergulatan antara berbagai kekuatan politik serta mekanisme kerja negara yang seringkali melahirkan peristiwa-peristiwa tersebut. Dominasi militer dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, khususnya penghilangan paksa, tidak dapat dilepaskan dari peran politik yang mereka ambil sejak dekade 1950, dan pada masa itu militer secara terbuka berusaha memperoleh pengaruh politik yang kemudian menjadi awal dari praktik penghilangan paksa ketika perannya semakin menguat dalam upaya menggulingkan Soekarno yang dianggap memiliki kecenderungan pro-komunis. Praktik ini semakin sering terjadi dalam konteks Perang Dingin antara tahun 1965 hingga 1969. Penghilangan paksa menjadi salah satu strategi utama rejim militer Soeharto dengan dugaan jumlah korban mencapai jutaan orang. Nah, rejim Soeharto kemudian melanjutkan praktik ini sebagai bagian dari konsolidasi politiknya dengan membangun negara korporatis. Upaya tersebut dilakukan melalui penyatuan partai politik, pembentukan wadah tunggal bagi serikat buruh, serta pengendalian organisasi massa yang kerap disertai dengan penghilangan paksa terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas rezim. Salah satu kasus yang paling menonjol yang menunjukkan bagaimana kekerasan negara tetap berlanjut bahkan setelah reformasi adalah pembunuhan aktivis HAM Munir Syahid Tholib. Kasus ini menjadi bukti bahwa meskipun telah terjadi perubahan politik, tantangan dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masih sangat besar. Ia adalah Munir Syahid Tholib, aktivis HAM yang lahir dari keturunan Arab, Hadroni, dan Jawa. Beliau lahir 8 Desember di Malang, 1965. Beliau merupakan sarjana hukum di Universitas Brawijaya. Karir Munir diawali dengan menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Nah, pada tahun 98, Munir mendirikan Komisi untuk Mencari Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Tragedi Semanggi tahun 98 dan pelanggaran HAM di Aceh. Semasa hidupnya, Munir pernah terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya ketika masa Orde Baru. Nah, pada masa atau tahun 98, Munir ikut dalam pendirian Komisi untuk Orang Hilang. Dengan kegigihannya menegakkan HAM bagi kaum tertindas, terlebih lagi bagi kaum buruh. Oleh karena itu, Munir dianugerahi banyak penghargaan. Munir di tahun 1992 aktif sebagai aktivis buruh, di mana dia membela nasib HAM para buruh, dan yang paling menggegerkan adalah Munir mendirikan salah satu organisasi yang bernama KASUM, alias Komisi Aksi Solidaritas untuk Marsina. KASUM didirikan Munir untuk membela HAM dari seorang buruh pabrik bernama Marsina yang pada saat itu tewas karena melakukan mogok kerja dengan para buruh di PT CPS maksud saya. Kemudian yang kedua, kontribusi Munir adalah di tahun 1998 Munir mendirikan Kontras, Komisi Orang Hilang dan Tindak Pidana Kekerasan, di mana Kontras sendiri bersama Munir itu mencari para aktivis yang hilang dan memperjuangkan HAM mereka. Kontribusi Munir yang lain bersama Kontras yaitu dalam Tragedi Semanggi I di tahun 1998. Tragedi Semanggi singkatnya adalah salah satu aksi demonstrasi antara masyarakat sipil dengan mahasiswa yang dimana adalah tuntutan dari mahasiswa untuk RUU PKB alias penanggulangan keadaan bahaya, karena dianggap hal itu akan mengembalikan sistem lama yang sudah tidak lagi relevan. Kemudian yang kedua adalah adanya tuntutan terhadap sidang istimewa MPR di tahun 1998 yang menyatakan bahwa hal itu akan kembali didominasi oleh militer. Sehingga aksi demonstrasi ini mengakibatkan 17 orang tewas karena terjadi bentrokan antara seorang mahasiswa dan juga aktivis massa sipil maksud saya dengan pemerintahan. Kemudian dari bentrokan inilah Munir menginvestigasi bahwa telah terjadi yang namanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat sipil. Karena yang pertama satu, ditemukannya peluru tajam bukan peluru karet yang ditembakkan oleh aparat militer. Yang kedua adalah korban yang disebutkan 17 orang di media, ternyata menurut Munir itu ada 22 orang tewas dan 20 orang hilang. Bahkan yang paling menggegerkan adalah ditemukannya seorang yang berjaket palsu asal Universitas dari Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa adanya indikasi provokasi antara yang dilakukan maksud saya militer dengan sipil. Kemudian
Ada juga selain pelanggaran kasus HAM berat, yang terakhir Munir adalah bapak aktivis orang hilang. Kenapa disebut seperti itu? Karena seperti saya sudah lakukan, selain dia mendirikan Kamus dan juga Kontras, Munir aktif di berbagai badan dalam memperjuangkan HAM. Karena dia pun karena keaktifannya itu pun mengantarkan dia diambang kematian. Munir pernah bilang bahwa penderitaan yang dialaminya sebagai teror akibat aktivismenya tidak sebanding dengan berbagai macam teror yang dilakukan oleh para aparat terhadap penculik dan juga warga sipil. Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia nomor GA 974 pada usia 39 tahun. Ia sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. 2 jam sebelum tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam, ia sempat merasakan kesakitan dan menghembuskan napas terakhir pada sekitar pukul 8:10 waktu setempat. 2 bulan setelah kematian Munir, kepolisian Belanda mengungkap bahwa kematian Munir akibat diracun yang terdapat pada tubuh Munir, yaitu arsenik senyawa pada bagian darah, jantung, dan air seni yang melebihi kandungan normal. Kasus kematian Munir melibatkan beberapa pihak maskapai Garuda Indonesia, termasuk pilot Polikarpus dan mantan direktur utama Garuda Indonesia yaitu Indra Setiawan. Polikarpus yang mengaku sebagai kru pada saat itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kemudian menjadi 14 tahun penjara setelah peninjauan kembali. Dan akhirnya bebas bersyarat pada November 2014 serta bebas murni pada Agustus 2018. Kasus ini dipenuhi kejanggalan seperti status Polikarpus yang seharusnya cuti namun diberi surat tugas. Sebelum keberangkatan, Munir menerima telepon dari Polikarpus yang memastikan Munir menaiki pesawat Garuda Indonesia nomor GA 974. Dugaan keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN muncul ketika Muhdi Prawiro Pranojo, Deputi 4 BIN, menjadi terdakwa, namun dibebaskan dari segala dakwaan. Terdapat dari 40 kali komunikasi telepon antara Muhdi dan Polikarpus, termasuk 15 kali pada hari Munir dibunuh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini. Namun hasil investigasi tidak pernah dipublikasikan hingga akhir masa kepemimpinan. Kasus pembunuhan Munir, yaitu seorang aktivis HAM yang tewas diracuni arsenik pada tahun 2004 ini, jadi sangat kontroversial gitu ya, baik dari segi hukum maupun politik. Nah, dari segi hukum tuh awal penyelidikan tuh sangat amat lambat dan banyak banget kejanggalan gitu. Meskipun ada bukti yang mengarah ke Polikarpus Budi Hari Prianto, yaitu seorang pilot Garuda saat itu yang akhirnya itu dihukum seumur hidup. Tapi hukuman itu kemudian dipangkas jadi 20 tahun pada tahun 2014. Nah, hukuman ini tuh gak adil dan ngerasa ada campur tangan politik di balik keputusan itu. Kemudian kalau dari segi politiknya tuh banyak yang percaya kalau pembunuhan Munir itu berkaitan sama upaya untuk menangkan gerakan pro-demokrasi dan HAM. Karena Munir ini tuh sangat kritis gitu ya terhadap pemerintah. Bahkan ada klaim kalau beberapa pihak di pemerintahan itu mencoba menghalangi penyelidikan karena beliau ini dianggap ancaman bagi politik gitu. Selain itu, meskipun Polikarpus ini tuh dihukum, banyak banget yang ngerasa pihak-pihak lain gak terungkap dengan jelas yang bikin publik tuh makin gak percaya dengan sistem hukum gitu. Betapa lambat dan tidak adilnya proses hukum, ditambah dugaan campur tangan politik yang bikin transparansi dan keadilan itu jadi dipertanyakan gitu ya. Kasus ini juga menjadi titik fokus mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, terutama terkait dengan peran negara, pelanggaran terhadap kebebasan individu, serta upaya penegakan hukum dan keadilan. Dalam kasus tersebut juga berkaitan dengan teori hukum positivisme, yang dimana oleh Hans Kelsen, hukum dianggap sebagai norma yang diciptakan dan diterapkan oleh negara. Dalam konteks kasus ini, meskipun ada norma hukum yang melarang tindakan peracunan, dan melanggar hak asasi manusia, penerapan hukum terhadap kasus ini sangat dipertanyakan. Kemudian ada juga berbagai peraturan dan konvensi internasional tentang HAM. Dalam kasus Munir, pelaku utama yang terlibat dalam pembunuhan Munir tidak dihukum dengan tegas. Salah satu pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Munir yang berstatus pegawai negeri tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Pembunuhan Munir ini sangat sudah hampir selesai waktu itu. Karena waktu itu pelakunya sudah dihukum penjara oleh negara, yang dimana waktu itu tapi ada salah satu pelaku yang tersangka
itu tidak tertangkap, sehingga sampai sekarang masih ada belum tertangkap, sehingga dikatakanlah kasus Munir ini belum terselesaikan sampai sekarang. Energi dalam mencari sesuatu informasi tentang HAM pembunuhan Munir ini. Nah, kesimpulan hukum HAM tentang kasus Munir adalah bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor negara seperti BIN dan Garuda Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan adanya konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan 4 lapisan pelaku. Pelaku lapangan, pelaku pembantu, pemberi akses, dan inisiator pembunuhan. Nah, dalam konteks hukum HAM, kasus Munir dapat dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan yang mencakup pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku kasus ini diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Rekomendasi hukum HAM untuk kasus pembunuhan Munir ini adalah menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Selain itu, pemerintahan juga harus memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap pembela HAM. Yang pertama, menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Yang kedua, membentuk tim penyelidikan independen. Dan yang ketiga, pemerintahan Kapolri untuk mempecat penyelidikan dugaan tindakan pidana. Dan yang keempat, pemerintahan Presiden untuk memproses laporan tim pencari fakta. Dan yang kelima, memberikan informasi secara jelas dan terang kepada publik terkait proses tentang penanganan kasus.